dulu betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak punya, dan sekarang sudah kaya. Saya tanya, seberapa kaya? Tidak akan habis 7 turunan. Tapi penampilan tetap begini-begini saja, nggak kelihatan tuh Pak. Nggak kelihatan orang kaya belas, nggak pakai jam, sepatu ya mohon maaf lebih keren sepatu saya Pak. Bajunya kok ya warna putih terus gitu ya. Memang kenapa Pak Dahlan tidak mau terlihat keren, gaya begitu? Apalagi sekarang ini saya lagi menjalani sopan santun politik, bahwa seseorang yang baru lengser dari jabatan tinggi sebaiknya tidak banyak tampil, tidak banyak ngomong ya. Dan karena itu sekarang ini istilah saya lagi puasa komentar, puasa tampil, puasa ngomong. Pertanyaannya 2, sampai kapan? Saya bilang sampai masa idahnya selesai lah. karena sudah tampil di mata Najwa berarti ya, masa idah selesai. Pertanyaan kedua, loh kok sekarang mau tampil di mata Najwa? Itu karena saya takut dengan 2 wanita ini. Kita tos dulu dong Bu, tos dulu. Yes. Ada yang unik-unik, ada yang banyak orang belum tahu tentang Dahlan Iskan. Kita saksikan profil Dahlan Iskan yang berikut ini. Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur tahun 1951. Meski tidak menamatkan kuliah di IAIN Sunan Ampel, namun Dahlan Iskan mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari IAIN Wali Songo Semarang, University of Arellano Filipina, dan Profesor Tamu di Universitas Malaya, Malaysia. Pernah menjadi wartawan investigasi di majalah Tempo. Setelah itu perjalanan karir membawanya menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Saat tsunami 2004, Dahlan Iskan bersama grup Jawa Pos memberi sumbangsih pembangunan rumah cepat di Calang. Total 1.000 rumah dibangun untuk para korban tsunami. Perjalanan karirnya lumayan beragam. Dahlan Iskan pernah ditunjuk mengomandoi PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2009. Di masa itu Dahlan membangun PLTA Takengon yang menjadi investasi terbesar di Aceh pasca tsunami. 2 tahun di PLN, Dahlan diserai amanat menjadi Menteri BUMN pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan. Pak Dahlan, saya mau tanya, itu tadi di profil, tim Mata Najwa hanya menemukan lahirnya tahunnya, 1951. Jadi Anda tuh nggak jelas kelahirannya atau gimana Pak? Kok nggak ada tanggal bulan gitu loh Pak? Ya, kalau tanggal 17 Agustus itu pasti saya sendiri yang memilih. Karena keluarga saya tidak ada yang tahu saya lahir tanggal berapa. Sebetulnya tahu tanggal lahir saya ditulis oleh kakak saya di belakang pintu lemari makanan itu. Tetapi ketika ibu saya sakit berkepanjangan, seluruh sawah dijual, kemudian perabot rumah dijual, terakhir lemari makanan itu juga dijual. Jadi tanggal lahir saya ikut terjual itu. Tapi kalau tahunnya hampir pasti 51. Hampir pasti. Karena apa? Karena waktu saya tanya bapak saya, Pak sebetulnya tahun berapa saya ini lahir? Waktu itu ibu saya sudah nggak ada, karena ibu saya meninggal waktu saya masih kecil. Bapak saya bilang begini, pokoknya waktu Gunung Kelut meletus, kamu itu sudah ke waktu Gunung Kelut meletus, kamu sudah bisa merangkak. Nah kemudian saya hitung-hitung ya kira-kira 51 lah. Kira-kira tahun 51. Pak Dahlan, Bu Susi, saya ingin ajak satu lagi untuk bergabung di sini, bercerita tentang apa yang bisa terkenal dan kini dipercaya untuk memimpin tim pemberantasan mafia migas. Kita sambut Faisal Basri. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, tepuk tangan dong. Bersama ya Bu. Bu
Susi ini ketahuan, kenalannya paling banyak. Semua orang pasti kenal, dan sekarang siapa yang nggak kenal? Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau saya culik untuk datang ke Banda Aceh, karena sibuk sekali sekarang memberantas mafia migas, pekerjaan yang tidak main-main itu. Sudah mulai, biasanya kalau kita berurusan dengan mafia itu banyak tekanan. Ancaman-ancaman sudah ada yang mulai mengancam? Ya ada, tapi ya hidup kan harus seperti itu, ya harus dihadapi. Kalau untuk memberikan gambaran ke adik-adik, seberapa besar sih sesungguhnya kerugian yang kita alami sebagai bangsa kalau kita bicara selama ini, apa yang mungkin saja dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berapa banyak ruginya? Kerugian tidak langsungnya, kita tidak membangun kilang selama 20 tahun lebih. Akibatnya kita sekarang mengimpor total minyak maupun produk minyak itu besar sekali, kira-kira 741.000 barrel per hari. Per hari? Luar biasa. Kebutuhan kita kan 1,6 juta, sementara produksi kita tinggal 792.000 barrel. Tapi kalau boleh sedikit saya komentar, ini bukan cuma di migas, semua tata niaga banyak komoditi di Indonesia ini dibuat sedemikian rupa. Di laut ada mafia laut, pencuri ikan kan, kemudian garam saja kita harus import karena tata niaganya dibuat sedemikian rupa. Ya. Padahal kita lautnya nomor 2 terpanjang di seluruh dunia, tapi garam harus import. Kalau Ibu Susi menangkap laut ikan, Ya. saya kemarin dengan mata kepala sendiri melihat pergerakan kapal-kapal yang anteng di situ saja, Ya, kemudian betul. didatangi kapal yang lebih kecil, Ya. Memindahkan kemudian muatan. dipindahkan muatan. Itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, Ya. dan kita juga heran mengapa tidak ada tindakan selama ini. Ya, ya. Itu yang Itu kenapa saya buat selain moratorium juga pelarangan transshipment. Tapi memang sekarang ada banyak beberapa wilayah nelayan yang protes, yaitu di Sulawesi Utara, Bitung, sama di Pati. Karena sebagian dari mereka tuh bawa solar ke tengah, bukan cari ikan, tapi bawa solar. Lalu yang di Bitung mereka selama ini transship, jadi hasil pemancingan, hasil tangkapnya dinaikkan ke tremper-tremper Philippines, contohnya seperti itu. baik. Tadi kita lihat profil Bu Susi, profil Pak Dahlan Iskan. Sekarang kita ingin tahu lebih banyak soal sosok yang dipercaya untuk memerangi mafia. Faisal Basri berikut ini. Faisal Batubara atau akrab disapa Faisal Basri, lahir di Bandung 6 November 1959. Berasal dari keluarga pas-pasan, Faisal kecil bahkan tak dibekali uang jajan. Faisal muda juga pernah bandel. Ketika SMA dia suka membolos, bahkan nilai rapor banyak merahnya. Meski demikian, Faisal kala itu sudah gemar membaca majalah Prisma yang membuatnya terpincut pada isu-isu ekonomi. Menjadi aktivis sejak kuliah, Faisal betah berlama-lama di kampus untuk menghemat ongkos. Masjid Arif Rahman Hakim di UI Salemba menjadi markasnya. Saat krisis 1997 mengguncang Indonesia, Faisal berorasi dari panggung demi panggung demonstrasi. Bapak 3 anak ini kemudian terpanggil ke politik dan menjadi pendiri Majelis Amanat Rakyat yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional. Faisal Basri juga turut memeriahkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lewat jalur independen pada Pilkada 2012. Kini Faisal Basri tunggu gebrakannya untuk memberantas mafia migas dengan jabatan yang baru saja diembannya sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Jadi bandelnya itu sejak kapan? Ini kita agak lebih moderat, sejak SMA. Jangan-jangan bandelnya sejak lahir ini. Sejak SD sebetulnya. Oh betul, sejak SD sudah bandel. Tapi tetap tertarik baca majalah Prisma, tetap berusaha mencari tahu. Itu karena apa? Apa dorongannya? Kalau anak-anak sih bandel ya bandel aja. Saya ingin tahu lebih dalam lah tentang masalah struktural, mengapa Indonesia terbelakang, mengapa banyak orang yang miskin, mengapa ada kesenjangan Jawa luar Jawa, industrinya tidak maju, gitu-gitulah kira-kira. Jadi bandel boleh, asal rasa ingin tahu, rasa kekritisan tetap harus diasah. Bandel itu mungkin kelebihan energi yang tidak tersalurkan di sekolah. Yang ini juga bisa kita mintain tips bermacam-macam. Mulai dari tips bagaimana cara mengalunkan suara dengan merdu,
sampai tips bagaimana menjaga kecantikan kulit. Kita sambut Tompi. Memberi salam buat Nanggro Aceh yang raya. Alu hai di hai kutiding hai kumbang adodi de oi kumbang adodi. Alu hai di hai kutiding hai kumbang adodi de oi kumbang adodi. Assalamualaikum.